Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Ramadanis pada pelajaran Matematika kelas 8 bab koordinat kartesius. Pada video kali ini kita akan masuk kepada materi kita yang kedua, posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai, Ananda harus dapat memahami posisi titik terhadap titik asal. Dan juga Ananda juga harus memahami posisi titik terhadap titik tertentu. Perhatikan gambar denah berikut. Nih, ada sumbu X dan ada sumbu Y. Perpotongan sumbu X dan sumbu Y ditempati oleh pos utama. Jadi pos utamanya kita buat titik 0,0. Kemudian ada titik-titik yang lainnya. Sekarang kita bicara posisi. Dari tabel di samping ini, kita lihat dulu yang pertama, posisi perumahan terhadap pos utama. Posisi perumahan terhadap pos utama. Jadi kita lihat perumahan. Posisi perumahan terhadap pos utama. Cara menentukannya adalah posisi perumahan. Ini perumahan. Ini pos utama. Caranya kita berdiri dulu di pos utama. Setelah itu kita mau ke kiri atau ke kanan. Kalau menuju perumahan tentu kita ke kanan. Kita melangkah 6 satuan ke kanan. Terus kita melangkah lagi 5 satuan ke atas. Maka koordinatnya adalah 6,5. 6,5. Artinya 6 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. Sekarang kita lanjutkan, kalau tadi perumahan terhadap pos utama. Sekarang kita akan melihat posisi perumahan, tapi tidak lagi terhadap pos utama, yaitu terhadap tanah lapang. Jadi kita bicara dari tanah lapang. Jadi caranya tanah lapang ini kita anggap sebagai 0,0-nya. Jadi tanah lapang 0,0 berarti setelah itu kita mau menuju perumahan berarti arah kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa nih? 9 apa 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10. Jadi dari sini ada 10. Terus ke kanan 10, ke atas 2. Maka posisinya adalah, koordinatnya adalah 10, 10,2. Jadi gambarnya beda lagi. Tanah lapangnya jadi sumbu X dan sumbu Y-nya posisi 0,0-nya. Jadi sehingga kalau terhadap tanah lapang posisinya adalah 10 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Sekarang kita lihat posisi perumahan juga, tapi terhadap kolam. Kalau tadi terhadap tanah lapang dan terhadap pos utama. Sekarang terhadap kolam. Caranya, dari kolam ini kita bergerak ke kiri atau ke kanan untuk menuju perumahan. Tentu ke kanan ya. Kalau ke kiri, kita makin jauh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 satuan ke kanan. Ke atasnya berapa? Ayo hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 satuan ke atas, 9 satuan ke kanan. Kalau dibuat koordinatnya menjadi 9,8. Sekarang kita lanjut ke posisi pemakaman. Ini pemakaman terhadap pos utama. Jadi pos utama ke kiri atau ke kanan? Kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan ke kiri, terus 2 satuan ke bawah. Maka koordinatnya adalah -5, -2.
Jadi kalau untuk posisi ke kanan positif, ke kiri negatif. Kalau untuk ke atas positif, ke bawah negatif. Jadi ini min 5, berarti berada di kiri 5 satuan. Ke bawah 2 satuan. Jadi apanya min 5, min 2. Coba lagi kalau posisi pasar. Nih, pasar terhadap pos utama. Mana pasar terhadap, pasar terhadap pos utama. Nah, berarti kita geraknya dari pos utama dulu. Kiri apa kanan? Kanan ya. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan ke kanan. Terus ke atas 3. Maka kalau dibuat koordinatnya ini 4,3. Kemudian kalau TK-TQ, TK-TQ tersembunyi ini ya. Yang ini. Nah, berarti ini dari pos utama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Min 6 ke kiri, 2 ke atas. Maka kalau dibuat satuan, min 6,2. Ya, begitu ya. Coba kalau yang lain lagi. Misalnya, kita ambil pos utama, pos 1. Pos 1 dengan terhadap mana lagi? Terhadap tanah lapang. Mana? Pos 1. Pos 1 nih. Ini pos 1. Terhadap tanah lapang. Nih tanah lapang. Nah, berarti kalau terhadap tanah lapang, kita bergeraknya dari tanah lapang, bukan dari pos 1 ya. Jangan terbalik nanti. Tanah lapang. Kita bergerak dulu, berarti arah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke kanan, 2 ke atas. Berarti kalau dibuat pos terhadap tanah lapang adalah 6,2. Makanya ini jawabannya. Sudah paham ya Ananda? Mudah-mudahan Ananda bisa memahaminya dengan baik. Sekarang perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri ini dengan tabel yang di kanan. Nah, posisi dari titik asal. Nah, ini perumahan 6,5. Jadi kalau dari titik asal, nah berarti titik asal itu 0,0. Nah, kita mencari koordinat perumahan. Berarti ke kanan 6, ke atas 5. Maka perumahan itu posisinya koordinat itu perumahan itu adalah 6,5. Kalau pemakaman min 5, min 2. Terus kalau pasar, mana pasar? Nih, ke kanannya dari pos utama ya 6 berarti 4,3. Kalau hutan berarti min 8,5. Kalau tenda 1 berarti ini 2, X-nya 0. Kalau tenda 2, X-nya 0 ya. Y-nya 2. Pos 1 itu ini ke kanan 2 ya, 25 berarti 2,5. Kalau pos 2, pos 2 ini ya, pos 2 berarti min 4,4. Jadi Anda sudah paham ya dari mana munculnya koordinat ini. Jadi koordinat itu selalu diukur dari titik pangkalnya. Sekarang bagaimana pula kalau kita mengukurnya tidak lagi dari titik pangkalnya seperti tadi. Nah, misalnya posisi perumahan terhadap tenda 1. Di mana tenda 1? Nih ya. Berarti berapa satuan ke kanan? 4 satuan ke kanan. Terus naik lagi 5 satuan ke atas. Makanya ini ya. Ya. Kalau perumahan terhadap pos 1. Perumahan terhadap pos 1 adalah 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kiri, nggak ada ke atas bawahnya ya. Kalau mau buat juga boleh 0 satuan ke atas.
Kemudian kalau posisi perumahan terhadap pasar. Nah, berarti 2 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Nah, sekarang kita lanjut dengan pemakaman. Pemakaman terhadap tenda 1. Mana tenda 1? Tenda 1, kok nggak kelihatan? Nah, nih. Pemakaman terhadap tenda 1 berarti dari tenda 1 bergerak 2, 5, 7 satuan ke kiri, 2 satuan ke bawah. Makanya ini ya. Kalau posisi pemakaman terhadap pos 1 yang ini. Nah, ini apa isinya nih yang bertanda ini? Posisi pemakaman terhadap pos 1. Pemakaman terhadap pos 1. Berarti pos 1 dulu. Berarti ke kiri apa ke kanan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satuan ke kiri, terus 7 satuan ke kanan. Jadi jawabannya di sini adalah 7 satuan ke kiri dan 7 satuan ke kanan. Nah, kalau ini coba isi yang ini, yang lingkar ini. Nah, apa isinya? Pemakaman terhadap pasar. Terhadap pasar. Dari pasar bergeraknya berapa satuan? Ini 4, ini 5. Jadi 9 satuan ke kiri, terus 5 satuan ke bawah. Jadi ini 9 satuan ke kiri, 5 satuan ke bawah. Itu isinya ya. Tulis saja di sini, nanti dilengkapi dalam bukunya ya. Nah, misalnya ini lagi kita ambil bunga semua, yang lain kamu yang isi sendiri ya. Nih, hutan terhadap tenda 1, hutan terhadap tenda 1, ini tenda 1. Nah, ini dari tenda 1 ini menuju hutan berapa langkah kita ke kiri? Ini 2 di sini, di 8, jadi 10 ya. 10 satuan ke kiri. Itu ke atasnya berapa? 5 satuan ke atas. Jadi ini 10 satuan ke kiri, 5 satuan ke atas. Ini isi di sini ya, ditulis di sini. Nah, kamu lengkapi semua. Bisa ya? Coba yang ini lagi, yang belingkarnya ini, yang ini ya, apa isinya ini? Pos 1 terhadap pasar, pos 1 terhadap pasar. Nah, pasar 2 satuan ke kiri, 2 satuan ke atas. Jadi 2 satuan ke kiri, 2 satuan ke atas. Kalau bikin koordinat berarti min 2,2. Nah, ini hanya posisi, kalau bikin koordinat bisa ya. Dibuat misalnya ini, buat aja koordinat ya. Jadi posisinya Ibu tidak bikin apanya, Ibu buat supaya lebih cepat saja. Nah, ini kalau kita bicara, kamu bikin di catatannya dengan lengkap ya. Ibu bikin koordinatnya saja. Dari pos 1 ke pasar berarti min 2,2. Kalau yang ini, kita lanjut dengan ini. Dan pos 1 terhadap tenda 1. Pos 1 terhadap tenda 1. Ini pos 1 terhadap tenda 1. Berarti ke atas saja ya. Tuh 2, 3, 4, 5. 5 berarti ke atas saja, kiri kanan nggak ada, berarti dia 0,5. Coba kali ini. Pos 2 terhadap pos 1. Pos 2. Mana pos 2? Ini pos 2 terhadap pos 1. Berarti pos 1 harus bergerak dulu 6 ke kiri, berarti min 6. Min 6 ke bawah 1, berarti min 6, min 1. Nah, bisa lanjutkan yang lain ya. Nah, mudah-mudahan kamu bisa melengkapinya dengan baik. Nah, apakah kamu sudah mengerti atau belum? Silahkan kamu jawab dan berlatih dalam menjawab soal-soal. Ada 2 buah soal yang diberikan ini. Silahkan kerjakan dengan baik. Dan jangan lupa berdoa. Dan Ibu doakan semoga kalian baik-baik saja, diberikan kesehatan, dan kita bisa menikmati pembelajaran tatap muka di kelas kembali. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.